Tes. Baik, sekalian kita lanjutkan ya. Ya beginilah kalau gratisan sebenarnya dari Paskah harusnya kontak, nggak bisa kontak saya, nggak bisa nyambung ya. Udah punya Paskah nggak putus. Kalau Pak Jamali saya lagian gratisan ya beginilah ya. Masih mendingan kalau 14 orang. Saya biasa 100 orang itu putus bola 2 kali 3 kali tidak masalah ya. Tidak masalah sudah biasa ya. Namanya gratisan ya begini ya. Jadi sekalian saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Jadi kalau yang ini adalah mencari yang terkecil dulu pada masing-masing kolom. Kemudian bagilah nilai. Ini saya rekam ya, saya rekam. Saya baru saya posting nanti ya setelah acara ini. Mudah-mudahan tidak masalah karena dalam beberapa minggu ini saya kesulitan posting. Ternyata ada dihambat ya di YouTube mengupload agak susah sekarang. Memang ternyata dibatasi oleh pemerintah karena banyak hoax katanya. Ya sudah campur-campur politik sekarang susah memang. Jadi jalur akademik juga terpengaruh ya, tidak kesulitan mengupload ya materi. Baik, di YouTube. Baik, sekalian, ditentukan nilai terendah dari masing-masing kriteria, kemudian bagi masing-masing sel dengan nilai yang paling kecil itu. Jadi 30 dibagi 20, 20 dibagi 20, 25 dibagi 20. Yang ini juga sama, 1,1 dibagi 1,1, 1,5 dibagi 1,1 dan seterusnya. Kalikan 100 masing-masing. Ini juga sama, cuman ini dibalik. Kalau ini mencari nilai yang besar, kalau ini mencari nilai payback period mencari nilai yang kecil. Maka otomatis 4/4. Yang ini 4/6, bukan 6/5, 6/4, salah. Ya, 4/6 di sini 4/5, maka nilainya seperti ini. Kalikan 100 masing-masing. Ya. Selanjutnya kalau sudah yang ini, jadi ini transformasi dinormalkan. Jadi matriksnya dinormalkan jadi gini. Kalau langsung nggak boleh, ya. Langsung dikalikan bobot boleh, nggak boleh. Seperti sekarang ini yang ini, langsung kalikan bobot, nggak boleh. Karena ini belum normal, matriksnya belum normal. Ya, maka harus dinormalkan dulu, ya, dikalikan, baru dikalikan dengan bobot ini. Hati-hati, bobot ini yang menentukan hanya pakar, expert. Tidak boleh peneliti, tidak boleh. Pelanggaran, ya. Jadi ini 150 kalikan 0,3. Ditambah 100 dikalikan 0,4, ditambah 80 dikalikan 0,3. Jumlahnya ini. Nilai alternatifnya adalah 109. Yang industri teh 91,8. Coklat 111,1. Ternyata nilai tertinggi coklat bubuk. Gitu ya. Ini ranking 1, ranking 2, ranking 3. Berdasarkan ini, jangan kalau ini riset kalian. Berdasarkan riset ini ternyata dari 3 alternatif usaha yang ditawarkan dalam perusahaan ini, yang berpotensi nomor 1 adalah industri coklat, yang kedua sawit, yang ketiga adalah teh. Itu analisis akademik ya. Ya, saya laporan akademik begitu. Tetapi seorang pengusaha apakah harus patuh terhadap hasil riset? Tidak juga. Jadi seorang investor itu seringkali seringkali yang saya lihat itu tidak mesti berdasarkan hasil akademik. Jadi hasil akademik ini pertimbangan sebagai referensi saja. Bisa saja seorang investor, saya lebih tertarik bukan coklat, tapi lebih tertarik pada sawit, pada alternatif yang kedua. Bisa, boleh, sangat diperkenankan. Jadi pada alternatif yang kedua mungkin dia diambil putusan bahwa oke, kita putuskan ya dari komisaris utama ternyata untuk pengembangan ekspansi usaha ini kita merambah pada industri minyak sawit, bukan coklat. Ya wajar saja nomor 2 kan haknya dia. Gitu ya. Lagi-lagi ada intuisi. Tadi katakan tadi dalam perkuliahan bahwa dalam pengambilan keputusan ada intuisi. Intuisi sebagai seorang penguasa. Kadang-kadang ya, kalau yang namanya intuisi tidak semua pakai logika. Insting. Ya. Nah, bahkan itu lebih tajam dari akademik ya.
Beda, seorang akademisi dengan seorang praktisi beda. Karena pengalaman, karena intuisi dan seterusnya. Insting bisnisnya beda dengan akademisi. Tapi kalau seorang akademisi digabung dengan praktisi itu mantap lah ya. Punya pengalaman, makanya seorang akademisi banyak ke lapangan, banyak banyak pengamatan di lapangan, akan berbeda dengan orang atau dosen peneliti hanya di atas di belakang layar, tidak banyak tahu biasanya ya. Baik. Nah, ini teknik CPI ya, Composite Performance Index. Ini sangat mudah. Ngitungnya mudah, tetapi yang susah mencari nilai ini, sekalian ya. Mencari nilai ini. Bukanlah pekerjaan mudah, ya. Dari alternatif usaha ini kan berarti buat cash flow masing-masing. Iya, ini yang susah, yang lama ini, ya. Tapi kalau data sekunder sudah ada enak sih. Wah, jarang ya. Kecuali milik perusahaan sendiri gitu ya. Sudah ada punya pengalaman maka di compare boleh. Tapi kalau kita orang eksternal rasanya susah ya. Setahu saya susah. Waktu kita sampai setengah delapan ya. Betul ya? Iya, Bapak. Setengah delapan. Bapak. Mudah-mudahan cukup lah ya. Ya begitulah kalau ngebut ya. Oke, paham sementara ya CPI? Alhamdulillah Tolong ada gambar. dipelajari sendiri nanti ya. Insya Allah begitu. Ya, Kemudian ya, jadi tadi ya cara menghitungnya tadi sudah ya. Jadi ini kalikannya sudah, lanjutkan lagi ya. Ini lompat ke, Masya Allah ini lompat ya. Oh, ini lompat salah. Ini lompati dulu. Salah ini. Saya ngopinya salah. Sekarang berikutnya adalah metode perbandingan eksponensial ya. Metode perbandingan eksponensial. Jadi ini sama kasusnya untuk yang, jadi khusus CPI itu yang heterogen. Kalau MPE itu yang homogen. Homogen. Jadi metode menentukan prioritas alternatif keputusan dengan kriteria majemuk ya, dan kriteria banyak ya. Ini biasanya sangat membantu di dalam pengambilan keputusan. Jadi kenapa dikatakan ini metode perbandingan eksponensial? Karena ini dipangkatkan, dipangkatkan, ya, dipangkatkan. Oke. Jadi total nilai alternatif itu adalah derajat kepentingan dari masing-masing kriteria dalam pengambilan keputusan, ya. Harganya itu. Kemudian TKK itu adalah derajat kepentingan kriteria keputusan yang keberapa yang digunakan. Biasanya ini dengan menggunakan depth interview. Jadi pengambilan keputusan seperti ini tidak bisa parsial, harus dengan curah pendapat ya, atau in-depth interview dengan apa namanya diskusi yang mendalam. Jadi riset-riset seperti ini butuh pemahaman yang agak mendalam memang. Ya. Apa keuntungan MPE? Biasanya memperkecil bias. Ya, memperkecil bias. Kalau di kuadrat dipangkatkan kan memperkecil bias. Biasa begitu. Karena dipangkatkan otomatis ada fungsi eksponensial yang dijalankan. Jadi contoh misalkan ini ada 3 alternatif produk agronistik berbasis ubi. Ada tapioka, keripik singkong, dan pakan ternak. Jadi kalau singkong itu punya alternatif kan, singkong itu bisa jadi tapioka, bisa jadi keripik singkong, bisa jadi pakan ternak, dan seterusnya. Ya, ya ada kalau di Jember di UNED itu ada mokaf gitu, punyanya Profesor Bagio. Dan dia punya keahlian mengolah singkong menjadi mokaf sebagai modification cassava flour. Kebetulan saya salah satu di antara tim itu waktu itu pengembangan awal-awal ya. Kemudian nah, kriteria yang digunakan silahkan mulai dari potensi pasar, kondisi bahan baku, nilai tambah dan seterusnya
ya, kondisi sosial budaya, kemudian penilaian alternatif menggunakan skala Likert 1 sampai 9, tidak harus 1,9, boleh 1,5 boleh. Ya. Jadi rentangnya makin banyak itu sebenarnya lebih memudahkan sebenarnya. Kalau makin pendek agak susah membatasi. Gitu kan? Ya. Jadi makin tinggi nilainya makin baik. Umpamanya ini. Hati-hati, kalau CPI tadi bobotnya menggunakan jumlahnya harus 1 tadi. Nah, ini bobotnya. Ini bobotnya harus 1. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau kurang 1 tidak bisa. Ya. Kalau MPE tidak. MPE tidak menggunakan jumlahnya 1. Dia skornya silahkan menggunakan skor angka angka mutlak, ya, angka mutlak, ya. Ini scoringnya, ini scoring, ya. Ya. Jadi scoring, jadi pembobotannya ini. Nah, kriteria ini jauh, memang MPE jauh lebih mudah diterapkan dari alternatif tanpa ada pertimbangan-pertimbangan finansial seperti tadi. Ada apa namanya IRR, BC dan sebagainya, payback period dan seterusnya, banyak itu sebenarnya. Makin banyak kriteria yang digunakan otomatis makin rumit, ya kan? Makin kompleks memang makin bagus. Maka disebut dengan pengambilan keputusan majemuk berbasis indeks kinerja. Ya, kalau ini MPE ini misalkan ini ada 7 kriteria yang digunakan, ya. Bobotnya ini sama, bobot ini dan nilai ini yang memberikan adalah para pakar yang paham tentang persingkongan. Tidak boleh orang tidak paham singkong menjudgment ini, memberikan scoring, nggak boleh. Ya, yang layak sebagai pakar itu yang boleh memberikan penilaian, ya. Biasanya antar pakar kalau sudah paham tidak jauh-jauh amat bedanya. Misalkan seorang pakar memberikan nilai 9, yang satu bisa aja hanya 8. Tidak mungkin memberikan nilai 6. Ya, kalau berbeda jauh perlu dipertanyakan kepakarannya. Nah, gitu ya. Biasanya orang pakar sudah tahu, oh ini tidak benar, ini benar dan sebagainya sudah tahu ya. Ranknya sudah tahu. Baik, sekalian. Nah, skor kalau sudah begini, ya, ya, dari industri tepung tempio, kalau jadi tepung tempio skornya ini, aspek potensi pasar ada 8, 8, kondisi bahan baku, nilai tambahnya 6, 8 dan seterusnya. Kalau keripik singkong, ini pakan ternak, ini scoring dengan 1 sampai 9. Ini pembobotan lain lagi ya. Bobot ini tergantung. Masing-masing kriteria punya bobot yang berbeda. Bolehkah sama? Boleh. Boleh. Ya. Tapi biasanya antar kriteria itu ada kayak berjenjang begitu ya. Nilai tertinggi biasanya itu yang kriteria yang paling menentukan tentunya ya. Atau sebaliknya nilai yang rendah itu yang paling lemah pengaruhnya. Biasanya di antara variabel atau kriteria yang digunakan itu tentunya kriteria-kriteria yang paling menentukan terhadap perusahaan itu atau mendirikan, kalau ini saat mendirikan perusahaan atau praktik satu perusahaan, maka ini yang 7 ini yang paling berpengaruh gitu kan. Oke, berikutnya bagaimana cara menghitungnya? Bagaimana cara menghitungnya? Dipangkatkan. Caranya ya, ya. Caranya 8 pangkat 9 ditambah 8 pangkat 8, 6 pangkat 6, 8 tambah 8 pangkat 7, ditambah 8 pangkat 5, ditambah 8 pangkat 7, ditambah 6 pangkat 5. Jumlahkan. Ya, yang ini juga sama. 6 pangkat 9, 6 pangkat 8, dan seterusnya. Pangkat ternak juga sama. Sehingga nilainya ini. Nilainya ini. Nilai MPE-nya, tolong nanti dicoba di rumah. Betul kan ini? Tapi hati-hati, ini bukan rupiah. Ini skor
MPE. Hati-hati. Kenapa besar? Karena dikuadratkan. Bayangkan 9 ini kuadratkan masing-masing, ya. Kan rumusnya kan dikuadratkan. Ya. Dikuadratkan sigma dari kriteria yang ke I sampai kriteria yang ke M. Ya, dari alternatif yang ke I, ya, dipangkatkan dengan kriteria, ya. Jadi pilihan RK dengan nilai dari masing-masing kriteria, ya, kemudian dipangkatkan dengan berapa bobot dari kriteria tersebut, ya. Maka setelah dijumlahkan ternyata nilainya ini. Ya. Tertinggi adalah tapioka. Tapi hati-hati, jangan mendengar, oh ternyata tapioka nilainya 155 juta. Bukan. Ini adalah nilai MPE-nya. Sehingga yang paling potensial untuk tanamkan investasi bisa ditawarkan kepada investor, ternyata yang paling menarik adalah tapioka. Yang kedua, jauh sekali. Jauh sekali. Tidak mungkin orang tanamkan investasi dua karena jauh sekali. Ya. Kalau mepet-mepet orang bisa milih. Ya tadi contoh, ini kan mepet-mepet nilainya. Bisa pilihan yang kedua. Tapi kalau jauh ini biasanya jarang, ya. Jarang. Tidak jauh beda dengan keputusan akademik, ya. Oke. Kemudian berikutnya. Nah, bias, ya. Ini lompatan bias, ini ada topi saya keliru tadi ini, ya. Ini bias, ya. Nah, kalau bias ini dia menggunakan persentase, ya. Nah, jadi kita mencari berapa P of metric yang terjadi, gitu kan, ya. Ya. Jadi biasanya bias, hati-hati. Jadi kalau matrik, ya. Jadi kalau misalkan contoh ini, ya, ini mengkombinasikan antara bias dan MPE. Kalau CPE tidak bisa digabung, ya. Ya. Jadi kalau CPI tidak bisa digabung karena beda. CPI itu heterogen, kalau bias dan MPE kriterianya itu homogen. Kata kuncinya itu. Ya. Jadi kalau CPI itu sendiri tidak bisa digabung antara MPE dan bias dengan Delphi. Tidak bisa. Kita ada 4 kan yang saya tawarkan di dalam materi hari ini. Ada CPI, ada MPE, bias, dan Delphi. Metode yang paling mahal Delphi. Ini Delphi ini paling cantik sebenarnya, metode paling cantik, ya, dengan berbasis focus group discussion. Cuman yang mahal, ya. Ini harus fokus group discussion, tidak bisa parsial. Tidak boleh, biasanya keputusan yang diambil adalah keputusan besar, ya, makro. Kalau bisa diterapkan, oh bagus, ya. Tekniknya sama dengan ini, nanti hanya penilaian saja. Ya, oke, saya kembali lagi. Jadi misalkan ini open dumping, ini untuk pengolahan untuk pengolahan sampah, ya. Apakah dengan open dumping, apakah dengan sanitary landfill atau incineration, dibakar begitu, ya. Ya. Ternyata ini bobotnya, bagaimana kemampuannya, bagaimana efektivitasnya, bagaimana efisiensi. Nah, kalau bias, kalau MPE, ini bobot yang diberikan ini angka ya, utuh, ya. Angka mutlak. Maka kalau bias itu bobotnya sama dengan tekniknya dengan CPI. Jumlahnya harus 1. Harus 1. Ya. Nah, cara mengalihkannya sama. Tinggal mengalihkan saja. Untuk pendamping ini kalikan ini, ya. 4 kalikan 0,4. Jadi nilainya ini. Ya. Untuk sanitary landfill sama, 4 kalikan 0,3 kalikan 5 kalikan 0,4, 2 kalikan 0,3. Nilainya ini. Ini juga sama. Ternyata nilai tertinggi adalah sanitary landfill. Jadi pengolahan sampah ini
Yang terbaik adalah dengan sanitary landfill. Kalau itu lahannya lebar, ya. Incineration kan pakai teknologi, ya, pembakaran, begitu kan? Karena bisa untuk pembangkit listrik dan sebagainya. Ya. Nah, kalau MPE bagaimana? Silahkan kalian lanjutkan. Kalau MPE gimana? Kalikan ya, dipangkatkan 4 pangkat 3, ditambah 4 pangkat 4, ditambah 3 pangkat 3, masukkan di sini. Ini juga sama. Bandingkan dengan di hasilnya. Sama atau tidak? Kalau bobotnya begini, kan ini hampir sama, kan sama, hasilnya kemungkinan sama. Tapi kalau bobotnya berbeda, umpamanya di sini 0,3, di sini misalkan skornya 9, susah nanti. Ya, nggak ketemu. Dan tolong jangan, kalau itu terjadi seperti itu, jangan dikomparasi, tidak boleh. Karena urusannya sendiri-sendiri sebenarnya, gitu ya. Kalau dikomparasi ya repot nanti, salah semua. Ya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan setiap metode. Tidak boleh kita saya kalau menggunakan SWOT canggih, saya menggunakan AHP lebih canggih, saya menggunakan regresi. Masing-masing alat analisis itu adalah ada kelemahan dan kerugiannya, ada keunggulannya, ada kelemahannya pasti. Ya, makanya saya sering metodologi saya kawinkan beberapa metode jadi satu. Ya, jadi kalau sudah paham bisa dikawinkan antara metode. Baik, ya. Nah, ini kalau antara daya jangkau bagi penilaian media antara radio, televisi, surat kabar. Nah, silahkan ya menggunakan bias, tinggal ngalihkan ya. Oh, ternyata televisi paling bagus. Riset ini sederhana, tapi yang berat adalah mencari nilai ini. Tapi relatif lebih mudah daripada di CPI ya. CPI. Oke, jadi hati-hati. Jadi yang tidak seragam atau heterogen itu CPI. Kalau seragam bisa MPE. Ya, ini MPE hati-hati menggunakan angka ordinal, angka bulat. 1, 2, 3, 4. Kalau bias biasanya menggunakan nilainya itu bisa persentase. Ya, 0, ya. Jumlahnya harus 1. Ya. Yang terakhir metode Delphi. Ini metode yang paling mahal. Metode yang paling mahal. Ya. Jadi modifikasi dari teknik brain writing dan survei. Jadi kita mengumpulkan para pakar, biasanya pimpinan perusahaan, ya, manajer dan sebagainya dikumpulkan dalam satu forum, ya. Mana mungkin seorang peneliti bisa mengumpulkan para manajer, para direktur dalam satu forum. Kalau kita orang-orang biasa kan tidak bisa, ya. Yang bisa melakukan itu biasanya para pejabat. Misalkan kebetulan ada rapat kerja gitu ya, kebetulan seorang gubernur mengadakan rapat kerja dengan apa namanya perusahaan ya di satu provinsi begitu ya dengan bupati dan sebagainya ya. Dia kebetulan dia menempuh doktor, maka tidak jarang pertemuan-pertemuan kayak gitu seringkali ada kuesioner lewat gitu ya. Itu biasanya ada orang yang stafnya biasanya memanfaatkan itu pertemuan untuk sebenarnya itu adalah FGD. Ya, ada kuesioner ya biasalah pinternya para tokoh-tokoh ada pinter ya. Tahu setelah doktor gitu kan. Ya begitulah ya. Jadi jangan kaget. Ya gitu teknik-teknik itu banyak digunakan oleh para pejabat. Biasanya digunakan pertemuan-pertemuan besar itu digunakan untuk kepentingan pribadi juga ada. Ya, dengan dalih apapun banyak. Alasan kan gampang ya. Nah, objek ini dari metode ini biasa menggunakan konsensus. Ya, konsensus dari para grup ahli, jadi dari expert, ya. Biasanya Delphi ini ada minimal ada 3 kelompok atau 3 grup yang digunakan, ya. Ya. Apakah itu dalam pembuat keputusan atau staf atau responden. Mohon maaf, di depan saya ada suaranya cucu saya nih. Saya kebetulan punya cucu. Ya. Jadi ada suara cucu. Tidak bisa, kalau suruh diam tidak bisa, namanya cucu ya. Ya, nunggu nih kakeknya lagian kuliah ini ya. Baik, saudara sekalian, tolong di dalam Delphi ini mengabaikan nama ya, tidak boleh gitu kan. Memang ya teknik-teknik sebenarnya mudah ya. Nah, teorinya beginilah ya, silahkan kalian pelajari sendirilah ya.
Nanti gampang sebenarnya kalau diterapkan tuh, hanya berbasis kuesioner saja, hanya ada ronde 1, ronde 2 dan seterusnya. Ya, jadi alternatif ini biasa begini ya digunakan. Ya, berapa alternatif pertama, ronde 1, ronde 2 dan 3 dan seterusnya, gitu kan? Ya, banyak kelebihannya juga, kekurangan juga ada ya. Oh ya, Delfino nama mengabaikan nama dan seterusnya, langkah dekret ya. Kelemahannya biaya besar, ya pasti. Jadi konsep Delphi itu adalah konsep ahli, expert, tidak boleh main-main. Jadi kalau orang menyepelekan Delphi, saya tidak setuju. Itu paling susah, paling berat, ya. Ini contoh, langsung contoh biar. Kalau teori silahkan kalian pelajari aja. Ya contoh, misalkan kita ditawarkan dalam misalkan satu kawasan, kabupaten misalkan, ini ada alternatif, ada 16 industri yang bisa dikembangkan misalkan. Kita dengan menggunakan pertemuan besar, para pakar, para pengambil keputusan, tentunya yang diundang adalah orang-orang yang pengambil keputusan sebagai decision maker, bukan sebagai follower, tidak boleh, staff tidak boleh ikut. Yang bisa memutuskan adalah para follower yang didampingi oleh BDS, Business Development Service biasanya. Kebetulan saya pernah melakukan itu, ya. Saya kebetulan pernah ya sampai sekarang sih salah satu pendiri BDS Indonesia yang ada di bawah Departemen Koperasi sekitar 20 tahun yang lalu, ya. Sudah lama ditinggalkan, ya, sudah lama. 20 tahun yang lalu. Tahun 2000-an, tahun 98, tahun 2000 lah, ya. Namanya BDS, boleh saudara sekalian akses tuh, BDS Indonesia. Cikal bakalnya didirikan saya dan bersama teman-teman di beberapa perguruan tinggi, ya, bersama ETS, Desperindak, dan Universitas Merdeka Malang, tidak salah, ya. Hanya beberapa perguruan tinggi. Dan sekarang sudah diadopsi menjadi salah satu aktivitas dari Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta. Tahun 2000, sekarang sudah besar lah ya. Oke. Berikutnya, jadi kita alternatif misalkan ada 16 industri, mulai industri susu, gula tebu, pengolahan ikan, dan seterusnya sampai industri kayu. Nah, seorang pakar, seorang pengambil keputusan ini ditawarkan alternatif ini. Kira-kira apa? Ya, jadi alternatif 1 sampai 16 tadi, pakar 1, pakar 2, pakar 3, pakar 4. Pada ronde pertama. Berapa nilainya? Di rata-rata. Di rata-rata. Ya, rata-rata tidak boleh. Rata-rata, ya rata yang digunakan, saya share lagi ya. Tonton. Saya cari yang lain. Saya buka Excel aja. Ya. Ya, saya buka Excel. Jadi, kalau rata-rata biasa, misalkan ini ada 10, 20, 30, 50, 60. Misalkan gitu ya. Kalau di rata-rata average kan? Average. Oh, 10 menit lagi. Ya, cepat sekali ya. Rata-ratanya, maka save average. Average. Ini. Ternyata rata-ratanya 34 ya. Tapi pendapat orang tidak boleh menggunakan rata-rata biasanya. Gunakan rata-rata geomin. Tidak boleh. Pendapat pakar tidak boleh. Pendapat orang tidak boleh rata-rata menggunakan average. Gunakan geomin. Sama dengan geomin. Ya. Ini ya. Geomin. Min. Bandingkan. Berapa nilainya? Oh, sorry. Man. Beda ya nilainya.
Apa tujuan menggunakan geomin? Geomin itu untuk memperkecil, menghilangkan atau hilangnya pendapat orang. Kalau misalkan sekarang di sini ada 60, ada 30, ini 10 bisa hilang nih. Kok bisa, Pak? Iya, 34, bayangkan 10 ke 34 jauh sekali. 60 ke 34. Jadi kalau geomin itu menggunakan ketondongan, ya. Jadi kalau Prof Marimin, kalau kalian baca bukunya, Prof Marimin mengatakan bahwa pendapat ahli gunakan rerata geomin. Tolong kalian catat. Geomin. Tidak dibenarkan menggunakan rata biasa. X1 tambah X2 dan X3 dibagi N. Nggak boleh. Gunakan geomin. Apa geomin? Silakan cari di Excel. Ya, di Excel. Ya. Oke, kembali lagi. Kembali lagi tadi ke ini. Ya. Jadi ini rata di sini menggunakan geomin. Tidak boleh menggunakan average. Oke, ya. Hasil akhir misalkan rondenya minimal ada 3 ronde. Pertemuan pertama nilainya berapa? Pertemuan kedua, pertemuan ketiga dengan alternatif yang sama. Seseorang kalau itu sudah pakar, maka nilainya itu relatif tetap. Tapi kalau yang tidak pakar, itu berubah-berubah. Bisa aja pertemuan hari ini nilainya 6, pertemuan besok ganti lagi 7. Yang mana kemarin nilai gitu ya? Paham ya? Jadi ini menunjukkan tingkat konsistensi pendapat orang teruji di sini. Makanya di sini mahal sekalian. Ya, jarang sekali riset-riset menggunakan Delphi dengan sungguh-sungguh lah ya. Saya jarang menemukan itu, ya. Nah, misalkan dari alternatif rata berikutnya yang lain, umpamanya ternyata ranking 1 adalah industri susu nomor 15. 15. Apa? Nomor 15 ya? Apa ya? Ini terbaik. Nomor 1, nomor 15. 15 kok susu. Tidak cocok ya? Salah berarti ya. Terusnya. Nomor 2 adalah oh sorry. Ranking tertinggi, sorry salah ya. Ranking tertinggi adalah di sini mana nih? Oh, ini rata tertinggi ya. Rata tertinggi adalah alternatif 1, industri susu ya. Betul ya. Industri susu. Ya. Jadi ini pendapat rata-rata dengan menggunakan min ternyata nomor 2 adalah pengolahan ikan. Bisa aja pendapatnya ada 2 nilai yang sama dan seterusnya. Ya. Nah, pilihan dari 4 ini merupakan keputusan bersama dan tidak boleh ditolak. Paham maksudnya ya? Jadi itu. Jadi dalam Delphi ini sebenarnya teknik analisisnya sederhana. Yang susah adalah proses mendapatkan skor itu. Saya terus terang paling tidak setuju orang meremehkan metode atau membandingkan atau merasa unggul dengan suatu metode, tidak. Saya kemarin mengikuti workshop seharian, mengikuti diklat tentang penggunaan metode R. Jadi namanya belajar ilmu tidak cukup hanya sudah doktor tidak perlu belajar, tidak. Saya hampir setiap hari mengikuti workshop. Hampir dengan pandemi sekarang kita menggunakan workshop bisa setiap hari, gratisan ada, yang berbayar ada. Jadi untuk nimba ilmu sekarang gratisan ya, relatif mudah sekarang ini. Jadi tidak ada alasan kalau kita saya kesulitan dengan pandemi, tidak, sangat mudah. Nanti kalau ada apa namanya pelatihan-pelatihan saya share di grup ini nanti ya. Saya rutin ada yang sesuai saya kirim. Baik, itu mungkin sementara hari ini ya. Nah, metode penilaian tadi ya sudah. Kemudian ini teknik-teknik penilaian ya. Silakan. Oh, AHP minggu depan insya Allah kalau ini sudah tuntas, minggu depan kita coba dengan AHP. Ada materi lain nggak di metode atau di mata kuliah lain memberikan AHP, ada nggak? Ada yang memberikan nggak? Ada nggak ya? Ada ya. Walaupun dia satu mungkin tidak dapat, akan saya berikan besok. Saya tidak menggunakan software, saya tidak menggunakan expert choice. Kenapa? Saya menggunakan Excel.
Saya gunakan Excel. Saya gunakan Excel agar supaya aplikatif dan besok kalau saudara sekalian dalam penelitian menggunakan HP. Saya memberikan contoh yang mudah menggunakan Excel. Excel itu ternyata sangat aplikatif. Ya, saya akan sesuai dengan materi kuliah, cuman saya berikan contoh dalam soal dalam bagaimana sistem kerja menggunakan Excel. Karena di lapangan nanti akan lebih mudah diterapkan daripada menggunakan expert choice. Expert choice hanya parsial satu-satu, apalagi yang gratisan student version. Nggak bisa untuk riset, nggak bisa, ya, nggak bisa, masih eto-etoan. Tapi kalau menggunakan Excel nggak bisa ketahuan nanti. Mungkin itu sementara pertemuan hari ini, ya. Mohon sekalian untuk belajar, ya. Siap. Tidak ada alasan kita tidak bisa, mudah sekali, ya. Jadi saya yakin walaupun bukan dari jurusan sosek atau dari MID, saya yakin saudara sekalian mampu untuk menyesuaikan kembali, ya. Mau tidak mau menjadi tuntutan bagi saudara sekalian yang lain bidang ilmu untuk segera menyesuaikan. Jadi, ya, ini semester 1 ya, betul ya? Semester berapa ya? 1 ya? Iya, Pak, iya, 1 Pak. Pak. Betul. Segera menyesuaikan. Tolong menyesuaikan diri. Karena ada lompatan ilmu mau tidak mau menyesuaikan segera. Ya, kalau tidak tahu tanya aja ke Mbak Google sudah ada, ya. Ada semua, tidak ada alasan, ya. Baik, sekalian sementara itu pertemuan hari ini persis mungkin kurang 2 menit habis, ya. Ada pertanyaan? Sebentar, tidak ada, Pak. Sebenarnya saya ada pertanyaan Pak dan masih kurang paham juga, tapi nanti mudah-mudahan dengan adanya rekaman yang Bapak berikan kepada kami, mungkin saya pribadi bisa memahami. Ya, baik. Untuk saat ini kan kami ada kuliah lagi, mungkin nanti dosennya udah menunggu gitu. Oh gitu. Iya. Kuliah apa, Mbak? MPO Pak. Apa MPU itu? Metode apa? Produksi operasi. Oh, operasi. Produksi operasi. Oh, produksi. Kebanyakan singkatan, tidak hafal saya. Baik, mudah-mudahan saya bisa memposting hasil rekaman ini. Insya Allah berhasil 37 menit, walaupun tidak lengkap, tapi mulai hitungan tadi ada semua. Insya Allah begitu, saudara sekalian. Mohon maaf ya. Tolong saudara sekalian jaga kesehatan dan keselamatan bersama, karena pandemik mengancam kita semua. Ya, mohon maaf. Ini yang bisa kita sumbangkan kepada bangsa dan negara kita dengan menjaga kesehatan dan keselamatan kita bersama. Takut kalau sampai kena COVID, alhamdulillah min dzalik, ya. Ya, yang Situbondo kemarin meninggal tuh bupatinya, Mas, ya. Situbondo kemarin, ya. Nah, itu gitu-gitu ya. Para bupati juga Iya, Pak. ya, enggak milih orangnya, enggak milih karena penjabat, kalau udah kena habis. Iya. Alhamdulillah min dzalik, mudah-mudahan kita itu yang bisa kita lakukan, ya. Minimal untuk diri kita dan keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Itu aja mungkin pertemuan hari ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, amin.